Jadi pramuka itu kan bisa belajar dari orang, bisa belajar dari binatang, bisa belajar dari tumbuhan, bisa belajar dari bumi, bisa belajar dari alam lingkungan ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Selamat sore. Selamat pagi. Pramuka UNESA. Jaya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Baik, adik-adik, sore ini alhamdulillah Kak Yatno, Pembina Gugus Tuhan kita telah memimpin jalannya upacara pembukaan GKP, Geladian Kepemimpinan Pandega, sekaligus telah melantik 8 calon Pandega 413 menjadi Pandega. Maka hal pertama adalah kita perlu bersyukur atas peristiwa ini, karena tidak semua anggota 413, 414 yang masuk ke Pracana Ki Hajar Dewantara dan RA Kartini itu berhasil menyelesaikan syarat kecakapan umumnya, meskipun itu menjadi kewajiban dasar karena ganjalan-ganjalan tertentu, hambatan-hambatan tertentu yang tidak mampu mereka lalui. Dan hari ini telah dibutuhkan, telah dilantik 8 Pandega baru, artinya mereka telah menjadi anggota yang memenuhi janjinya bahwa akan selalu aktif dan kreatif dalam wadah pembinaan Gerakan Pramuka Gubernur Surabaya 413-414 memenuhi janjinya, karena salah satu penanda bahwa dia tuntas paripurna menjalankan pilihannya menjadi Pandega adalah betul-betul selesai SKU-nya, dipasang di pundaknya sendiri, tidak dipasangkan orang lain. Itu berarti Pandega itu bertanggung jawab pada diri pribadinya satu. Yang kedua, karena ada pundak kanan kiri, kelapanya itu menghadap ke kanan dan ke kiri tunas kelapa, maka tanggung jawab seorang Pandega itu selain kepada dirinya sendiri, dia juga keluar ke masyarakatnya, kepada keluarganya, dan seterusnya. Jadi tanggung jawabnya juga ganda ketika menjadi Pandega. Yang kedua, menjadi Pandega itu seharusnya dia jembatan pemula, jembatan yang akan melewatkan dia pada tanggung jawab Pandega yang sebenarnya. Karena selama belum menyandang Pandega, itu kan masih upaya untuk menjadi Pandega, untuk meraih bagi dirinya sendiri. TKU itu kan untuk dirimu sendiri. Tetapi ketika sudah di seberang jembatan yang namanya Pandega itu, maka disitulah tanggung jawab yang sebenarnya. Dan tanggung jawab sebenarnya itu disimbolkan secara miniatur di Racana masing-masing. Mereka berdelapan akan menjadi pendamping kanan, pendamping kiri untuk yang belum Pandega. Itu tanggung jawab kecil. Tanggung jawab yang lebih luas adalah di masyarakatnya, kembali ke rumahnya, dan pada akhirnya nanti ketika masa Anda betul-betul sudah keluar dari UNESA ini, masyarakat yang lebih luas, masyarakat bangsa dan negara. Itu yang perlu dicamkan oleh para Pandega yang baru dilantik. Karena itu tidak boleh cukup merasa puas ketika sudah menyandang TKU, tetapi disitulah ada hal-hal yang lebih besar yang seharusnya Anda mampu lakukan. Karena setelah yang umum itu ada yang khusus, kompetensi khusus menjadi TKK dan seterusnya, sampai Anda
Anda punya ambisi gitu ya. Orang yang punya ambisi itu dia akan memaksakan dirinya sampai pada puncak ketidakmampuan. Artinya kalau orang itu mau berlatih push up sejauh mana dia kuat push up, ya pada akhirnya akan sampai pada tahap tidak mampu push up lagi begitu. Sama dengan ini ya. Jadi setelah ini maksimalkan potensimu menjadi anggota 413414 untuk memaksa dirimu sampai pada tahap Anda nggak mampu lagi. Itu. Yang kedua, terkait dengan geladian kepemimpinan Pandega ini, pahamilah adik-adik bahwa setiap orang itu, setiap manusia itu sudah dibekali oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala modal untuk menjadi seorang pemimpin. Itu sudah fitrah manusia. Karena dia ditugasi untuk memakmurkan bumi, tugasnya ya, memakmurkan bumi. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Karena itu pertanggungjawaban itu individu-individu. Karena Anda dimodali satu piranti yang itu bertanggung jawab, yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi terhadap dirimu Anda memimpin yang ada di kepalamu supaya mampu memikirkan yang baik, mampu memikirkan untuk membangun, mampu memikirkan untuk mengembangkan diri, dan seterusnya. Dimodali apa yang ada di dalam dadamu supaya kamu menjadi orang yang peka terhadap keadaan, peka terhadap perubahan situasi, dan itu juga akan dipertanggungjawabkan. Sehingga pada suatu ketika Anda diberikan kemampuan untuk memimpin orang lain dalam lingkup kecil di keluargamu sendiri nanti sampai lingkup yang lebih luas lagi. Tidak tahu kelak di mana lingkungan atau masyarakat mana yang Anda itu akan memimpin orang lain. Karena itu selama 3 hari ke depan serap apa yang ada di lingkungan sini, di kampung Lali Gadget ini, serap semua yang terkait sebagai modal kepemimpinan Anda di masa depan. Jadi pramuka itu kan bisa belajar dari orang, bisa belajar dari binatang, bisa belajar dari tumbuhan, bisa belajar dari bumi, bisa belajar dari alam lingkungan ini. Bergantung kau menggunakan apa yang ada di kepala dan dadamu ini untuk menyerapnya. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi semua yang ada di sekeliling kita bisa menjadi guru bagi kita. Kita bisa belajar kepemimpinan dari pohon palem di belakangmu itu, pohon jambu ini. Bisa belajar kepemimpinan dari rupa ini juga, perhatikan. Meskipun dia dari batu bata, dari semen, dari kayu, dia tidak disebut susunan batu bata dan semen, tapi dia disebut rumah. Padahal dia disusun dari banyak hal. Nah, pemimpin itulah yang dia mampu menjadi rumah, mampu mengelola batu, mampu mengelola semen, mengelola air, mengelola kayu, berwujud satu, namanya rumah. Itu kepemimpinan yang hebat. Bisa jadi pemimpinnya itu tidak dikenali, dia akan dikenal dalam bentuk lain, tapi sejatinya dialah yang menata, mengelola, sampai memimpin itu menjadi sebuah bentuk simbol baru, namanya rumah. Itu bisa dipahami sampai sini. Ya, yang penting Anda maksimalkan potensi mata ini untuk melihat, dari yang dilihat diolah di pikirannya, diolah di dalam hatinya. Nanti kamu keluar dari GBK ini orang yang punya pemahaman baru, orang yang akan punya spirit baru, sehingga di hari Senin nanti Anda sudah akan menjadi orang yang betul-betul punya
pikiran-pikiran baru dan melahirkan gagasan-gagasan serta tindakan-tindakan baru yang itu akan berguna bagi diri pribadimu dan orang-orang di sekelilingmu. Nanti yang lebih lengkap Pak Yatno akan menyajikan di sesi selanjutnya. Saya pikir itu, dan belajarlah dari apapun, dari siapapun, karena dengan melihat dengan baik, merasakan dengan baik, tanpa dipikir dengan baik, tidak akan jadi sesuatu produk buat dirimu yang baik. Dan yang dilihat, yang didengar, dirasakan oleh tubuhmu itu harus diolah dalam otak, diolah di dalam hati sanubari, maka itu lahir dirimu yang baru. Demikian, selamat yang baru dilantik menjadi Pandega. Selamat bagi Anda semua yang akan menjalani pelatihan kepemimpinan Pandega tahun 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Audio Jungle. Audio Jungle.